semuanya, balik lagi di episode No Sharing sama Nay. Hai. So judulnya hari ini Nay bakal sharing mengenai baby esensialnya Kak Sandra. Jadi per video ini dibuat, Sandra umurnya ada 3 bulan 10 hari. 3 bulan 10 hari. Kencang banget suara motornya ya. Jadi aku mau sharing barang-barang apa aja yang esensial banget untuk newborn, terutama Kak Sandra. Tapi untuk di notes bisa aja barang-barang ini esensial buat aku, tapi bisa juga enggak buat kalian. Aku akan breakdown ke 3 kelompok barang. Yang pertama menurut aku benar-benar esensial, artinya kalian harus punya karena ini bantu banget. Yang kedua barang-barang yang esensial untuk some cases aja. Jadi ada mungkin bisa esensial untuk aku tapi enggak buat kalian. Dan barang yang ketiga itu adalah barang-barang yang perlu di take notes aja, karena ini barang ada yang emang penting untuk dimilikin tapi ada notes-notes yang pengen aku tambahin. Nah ini semua berdasarkan pengalaman pribadi aku dengan anak pertama ini. Oke, langsung aja. Jadi barangnya menurut aku benar-benar esensial itu yang pertama adalah, kelihatan nggak? Oogie Bear. Nah, ini Oogie Bear yang Save Our Skin Lotion. Ini gunanya itu untuk menghilangkan, ini aku bacain ya. Jadi ini pertolongan pertama pada luka dengan kandungan shiso extract, tea tree oil, prebiotik, dan olive leaf extract yang diformulasi untuk membantu proses regenerasi kulit. Jadi ini kalau aku baca-baca dia gunanya untuk nyembuhin lukanya baby. Nah, si Sandra itu ampuh banget pakai ini, luar biasa. Ini jadi Sandra kan sering banget dia digigitin nyamuk atau dia ngegaruk ngegaruk mukanya gitu. Biasa suka gemes gitu loh dia ngegaruk-garuk dan suka merah-merah. Entah karena aku ada lupa gunting kukunya atau emang nyamuk yang ngegigit jadi merah. Walaupun kadang kita udah gunting kuku tuh kadang suka ngebekas aja gitu. Nah, ini aku pakein tuh gak nyampe 2-3 jam itu udah hilang. Ada sempat waktu itu Sandra luka agak dalam sampai ngebekas gitu, aku pakein ini hilang juga. Nah, ini tuh emang agak pricey. Segini tuh waktu itu aku beli kalau nggak salah 299. Tapi karena kepakainya cuma secoel-coel doang, jadi awet. Jadi menurutku ini worth to buy banget. Walaupun dia sebenarnya PAO-nya atau period after open-nya itu cuma 6 bulan. Nah sekarang Sandra sampai 3 bulan, ini tuh kayak masih banyak, kayak masih di setengahnya. Karena Sandra lumayan sering pakai ini dan ampuh banget. Jadi ini menurut aku wajib banget kalian punya. Selanjutnya yang wajib banget kalian punya adalah ini. Sapu tangan baby. Nih, ini cuma segede gini doang ukurannya. Dan ini tuh murah banget. Aku beli isi 8 tuh paling kayak cuma 20 ribuan. Ada yang 18 ribuan malah. Ini merek Charter Love, aku gak tahu gimana bacanya. Ini lifesaver banget. Kenapa? Karena bayi itu dia kalau mimi atau nen pasti kan ada aja lah ya tumpah-tumpah sedikit-sedikit. Nah kan kalau ya namanya juga kalau susu tumpah pasti lengket dong lama-lama. Ada bayi yang dia tuh nggak cocok, maksudnya dia alergi gitu mukanya jadi merah-merah. Dan ditambah lagi bayi itu suka gumoh, suka ngeluarin ludah-ludahnya. Jadi ini tuh ngebantu banget. Awalnya aku sama sekali nggak beli ini. Ini nggak kepikiran, nggak ada di list aku. Kalau kalian lihat video ini persiapan babyku, aku nggak beli ini. Ini aku beli last minute pas aku udah week 39 aku baru kepikiran beli. Awalnya tadi aku mau pakai ada anduk kecil gitu loh segini, yang kayak gini anduknya. Tapi setelah aku pikir-pikir itu juga lumayan gede untuk bayi dan dia bahannya anduk jadi berat. Nah ini tuh enak banget nih. Jadi aku punya ini kayak 8 biji apa. Dan ini membantu banget. Jadi kayak aku taruh satu di strollernya, satu aku taruh kantong. Jadi biar ini anak kemana-mana udah ada sarung tangannya, sapu tangannya. Ini wajib banget. Selanjutnya yang wajib kalian punya adalah alat pembersih hidung. Nggak harus Oogie Bear. Bisa juga yang modelnya capitan kayak gini. Capitan kayak gini kelihatan ya. Ini yang Oogie Bear-nya, mana Oogie Bear-nya? Hilang kan nih, ini yang Oogie Bear-nya. Nah, jadi kalau yang capitan ini tuh dia tugasnya, aku punya 2 untuk yang bersihin hidung, Oogie Bear dan capitan. Yang capitan ini tuh tugasnya ngambil yang agak di belakang.
Jadi kayak tinggal dicapit aja gitu. Nah kalau yang ini tugasnya tuh ngebersihin sela-sela hidungnya, karena kan kita nggak mungkin, ya kalian kan kalau ngupil gini aja ya, kalau bayi kan nggak mungkin kita korekin ya. Nah ini untuk bersihin di daun-daun hidungnya, ini tuh kayak buat ngambil yang di ujung. Kita tinggal masuk terus capit. Ini berguna banget. Karena bayi kecil-kecil gitu upilnya gede. Sandra tuh upilnya gede banget. Bingung aku kenapa bisa segede gitu. Pokoknya itu bantu banget Huggy Bear. Nah Huggy Bear ini dia tuh packingnya dua pieces. Ini juga lumayan agak pricey nih, aku beli 150 apa ya. But it helps a lot, like a lot. Nih, kalau ini aku beli sepaket sama kayak gunting kukunya nih ya. Dia sepaket ada 4 gitu, gunting kuku 2, 1 kikir, 1 ini. Nah ini aku beli kayak cuma 30-40 ribuan. Jadi ini murah sih. Jadi ini menurutku kalian harus banget punya. Kalau gunting kuku ya wajib punya lah ya. Nah itu dia tadi barang yang menurut aku wajib banget kalian punya untuk newborn kalian. Dan aku gak ngomongin yang obvious ya kayak baju bayi atau popok, itu mah jelas kalian harus punya ya, bak mandi. Ya buat mandiin anak harus punya lah. Nah selanjutnya aku akan masuk ke barang-barang yang esensial buat aku untuk kondisiku. Mungkin kalian juga akan butuhkan barang ini, mungkin juga enggak. Yang pertama itu ada caddy bag. Kayak gini. Nah caddy bag ini fungsinya itu untuk bawa peralatan-peralatan bayi. Kenapa ini esensial untuk aku? Karena aku tuh kamarnya di lantai 2. Sedangkan kalau siang Sandra sama aku tuh turun ke lantai 1. Jadi main sama neneknya, main sama omnya tuh di lantai 1 semuanya. Jadi aku perlu caddy bag ini untuk bawa semua barang-barang Sandra. Ini caddy bagnya contohnya. Ini popok-popoknya, popok kain. Ini celana ganti. Terus ada DTT-nya, kapasnya. Ini ada lap yang tadi aku bilang. Terus di sini bedong-bedong, tisu basah, ada dompetku juga. Terus ini buku-buku bacaan Sandra. Tuh mainannya juga. Ada gunting kuku yang tadi. Terus di sebelah sini ada peniti, terus ada plastik sampahnya di sini. Sama ada lip balmku. Kalau buat di bawah, nih sapu tangan lagi di pinggir-pinggir. Jadi ini very useful. Oh ya ada kunciran. Popoknya, kapasnya, terus mainannya, bedongnya dan lain sebagainya tuh aku bawa ke lantai 1. Jadi aku butuh ini. Sedangkan kalau kalian case-nya kalian di satu lantai yang sama, kalian akan sangat terbantu mungkin dengan troli ya. Misalnya kalian main dari kamar ke ruang tamu didorong pakai troli aja kan enak gitu ya. Nggak harus diangkat-angkat. Ya kalau kalian di kamar aja ya semua peralatan di kamar nggak perlu banget caddy bag. Nah ini aku perlu banget karena aku pindah-pindah ruangan gitu. Nah ini akan membantu juga untuk kalian yang mungkin case-nya sama kayak aku. Yang kedua ini juga turut membantu aku banget tapi tidak urgent, tidak primer gitu ya. Itu changing table. Nah alhamdulillah banget aku dapat hadiah changing table ini dari teman-temannya Mas Oing, teman-temannya ayahnya Sandra. Ini membantu banget mengatasi sakit pinggangku. Nah kenapa ini nggak masuk ke yang esensial banget? Karena sebenarnya ini bisa disubstitut dengan kalian punya meja yang tinggi. Jadi kalau aku selama ini di 2-3 minggu awal aku mandiin Sandra itu di kasur. Karena emang aku gak ada meja yang lumayan tinggi dan lumayan lebar gitu. Jadi di kasur, jadi disusun nih perlak, bak, baju ganti. Jadi kayak tinggal digeser doang. Karena sehari Sandra mandi 2 kali itu tuh pegel banget. Pinggang tuh sakit banget. Karena kan agak nunduk. Jadi posisi kasurku tuh emang gak setinggi itu banget. Jadi kayak sepinggul lah ya. Kan tetap nunduk dong kita, jadi pegel banget. Nah dengan ada changing table ini alhamdulillah aku terbantu banget jadinya. Kan bisa mensubstitut ini dengan meja yang tinggi sepinggang kalian. Yang tingginya pas lah buat kalian mandiin, jadi kalian gak perlu banget changing table ini. Tapi untuk case aku ini membantu, karena changing table ini aku naruh semua peralatan mandi Sandra di sini. Skincare-annya juga, terus baju kotornya juga, bedaknya juga. Jadi kayak udah tinggal dorong satu tempat aja gitu. Nah selanjutnya yang tidak esensial tapi sangat membantu itu adalah stroller. Nah kalau stroller ini alhamdulillah kita dapat hadiah dari eyangnya Sandra. Awalnya kita nggak beli karena ngerasanya pertama kita di rumah aja. Ngapain pakai stroller, toh nggak mau kemana-mana, nggak ke mall juga, anak masih kecil. Nah tapi ternyata terbantu banget untuk
kalau siang-siang capek gitu ya, jadi Sandra taruh stroller, kita dorong-dorong aja, itu udah seneng anaknya, udah tidur. Daripada kita gendong terus, Sandra lama-lama makin berat. Ini aja sekarang dia 3 bulan udah naik 3 kilo dari berat lahirnya. Ya gimana gak pegel tangan maknya kan? Tapi stroller ini bisa digantikan dengan ya kalian gendong sendiri. Cuma di case aku ini sangat membantu karena pegel ya, Sandra itu termasuk yang senang digendong. Jadi dengan ada stroller pas bisa aku sambil makan didorong-dorong aja pakai kaki gitu. Si Sandra di stroller gitu. Atau lagi pegel pegel ngegendong ya dorong aja keliling rumah pakai stroller. Ini bisa disubstitut dengan kalian gendong sendiri atau kalian beli baby bouncer, anaknya taruh di situ goyang-goyang. Atau ya beli ayunan, itu substitutnya banyak. Karena kan stroller ini lumayan agak pricey ya. Dia kayak minimal 1 jutaan mungkin ya stroller ini ya. Nah itu tadi barang-barang yang esensial menurut aku, tapi mungkin enggak untuk kalian karena masih ada substitutnya. Selanjutnya ini tuh notes aja dari aku, ada beberapa barang yang I wish I knew before I have newborn. Gitu. Jadi aku berharap aku tahu ini sebelum aku punya Sandra. Jadi kayak contohnya popok kain. Kalau kalian menganut aliran popok kain, aku menyarankan kalian untuk punya popok kain tuh dolusin. Kenapa? Karena kayak Sandra sendiri contohnya, dia tuh sehari bisa pup dan pipis 8-10 kali ganti popok. Itu pun tiap malam aku udah pakai popok sekali pakai. Jadi biar dia tidurnya nggak keganggu lah ya sama basahnya pipis dia. Tiap bentar kan harus ganti kalau popok kain kan. Nah itu dia siang aja sampai jam 7 malam itu dia udah bisa habisin 8 kadang sampai 12 malah. Itu kan udah lusin sendiri. Nah jadi kenapa aku bilang kalian harus punya 2 lusin gantinya. Jadi biar selama yang selusin dicuci kan ada persiapan untuk besoknya selusin. Kecuali kalian itu tiap anak kalian pipis bersihin cuci. Jadi kan langsung ada spare yang baru yang bersih. Karena aku sekali sehari nyucinya, jadi ya terbantu banget dengan punya 2 lusin popok kain. Selanjutnya untuk kapas pembersih kotorannya. Jadi kan sebenarnya kapas bayi itu yang sering dibaca itu kan yang bulat ya, yang kayak gini nih kapas punya Sandra, yang bulat-bulat kayak gini. Kalau kalian lihat. Nah, aku juga pakai kapas kotak, kapas kecantikan. Aku juga pakai kapas ini. Kenapa? Jadi jauh lebih hemat dibanding pakai kapas bulat. Karena kapas kotak itu dia kan lebih luas ya, lebih luas penampangnya. Jadi dia itu membersihkan lebih banyak. Kayak kalau pupuk, itu aku pakai kapas kotak, bisa di swipe sekali, lipat, swipe sekali lagi, lumayan, udah 2 kali swipe. Sedangkan kalau pakai kapas yang bulat, karena dia cuma sekecil ini, aku sih ada juga ngeliat orang dia kayak dibuka gini gitu loh. But it's not work for me. Jadi ya udah aku akhirnya pakai kapas kotak. Jadi saran aku jangan cuma kapas bulat tapi kapas kotak juga. Nah kenapa aku pakai ini kapas yang dikasih air, kapas yang dikasih air DTT ya, air desinfektan tingkat tinggi. Karena kalau pakai tisu basah itu kan kimia, jadi nggak baik juga. Dan aku juga udah coba beberapa tisu basah itu nggak ada yang seenak kapas gitu. Karena kapas tuh dia nyerap airnya lebih banyak, jadi kayak kadang diperas aja keluar juga airnya. Itu notes aku untuk kapas. Selanjutnya aku lihat dulu. Untuk baju newborn ini kalian gak perlu beli banyak-banyak. Karena sekarang Sandra 3 bulan dia udah pakai baju sekitar 6 bulanan ke atas. Baju-baju newborn udah ngemuat. Jadi ya emang kepake sebentar banget. Jadi kalian kayak beli 3 pieces itu udah cukup untuk baju. Untuk celana balik lagi, kalau kalian pakai popok kain kan biasanya pakai popok kain setelah sebulan udah gak pakai bedong lagi tuh. Jadilah dia pakai celana kan. Celana juga sama, saran dari aku punya spare dolusin. Untuk celana yang popnya itu. Nah tapi untuk bajunya itu sebenarnya 3 aja cukup gitu. 3 tapi bukan baju yang dressan langsung ya, baju yang atasan doang gitu kan. Biasanya baju bayi itu atasan celana gitu kan, sepasang. Nah itu 3 aja sebenarnya cukup. Apalagi kalau kalian pakai popok sekali pakai itu ya 3 cukup banget, nggak perlu banyak-banyak. Karena ya dia gedenya cepet gitu. Aku sendiri baju itu cuma
atasan cuma punya 3 biji. 6 biji. Setengah lusin. Setelah 1,5 bulan udah gak muat lagi, akhirnya beli lagi yang baru. Akhirnya aku beli 3 biji aja dan itu cukup. Ditambah juga pasti dapat banyak hadiah, terutama kalau kalian anak pertama ya. Dapat banyak baju-baju hadiah itu, jadi gak perlu beli banyak banget gitu. Selanjutnya yang perlu di notes juga soal kasa. Kasa itu kan aku baca-baca untuk masalah tali pusat itu masih ditutup sama kasa dulu kan. Walaupun ada beberapa ada beberapa aliran juga yang bilangnya tali pusat tuh didiemin aja. Nah, cuma waktu itu Sandra tali pusatnya dibungkus sama kasa. Biar kalau basah ke kasanya gitu. Tanpa alkohol dan lain sebagainya. Nah, aku beli kasa tuh banyak banget. Sedangkan itu tali pusat seminggu udah puput si Sandra, udah hilang. Udah lepas sendiri. Akhirnya kasanya banyak gak kepake. Aku beli kasa itu 6 kotak, 1 kotak isi 15. Jadi banyak banget. Jadi saran aku kalian cukup beli sekotak aja, kalau kurang beli lagi. Ya, jadi biar gak mubazir gitu. Nah selanjutnya ada notes lagi itu mengenai breastfeed. Nah ini bukan untuk bayinya tapi ini untuk emaknya. Dan it helps a lot. Jadi breastfeed aku sarankan beli yang washable. Atau yang bisa dicuci. Karena sebelumnya aku pakai breastfeed yang sekali pakai itu boros dong. Karena kan sehari pakai minimal sepasang, bisa sampai 2 pasang. Kalau kita rembes banget. Karena aku merasa boros banget, makanya selain kita menambah limbah, biaya juga jadi nambah kan. Aku saranin emang kalian punya breastfeed yang sekali pakai. Breastfeed yang cuci. Itu sebenarnya udah cukup membantu kok kalau kalian ngerembes gitu. Aku nggak tahu sebanyak apa, mungkin orang kan ada yang banyak banget rembesnya, tapi kalau aku pakai breastfeed yang kayak gini aja tuh udah cukup membantu banget. Sehari 2 ya udah cukup. Aku punya cuma 2 pasang, dan kadang sehari cuma 1, karena aku nggak segitunya banget ngerembesnya. Pas awal-awal emang kan aku males banget ya pakai bra kalau di rumah kan, itu rembes mulu, bajuku basah mulu. Akhirnya aku pakai breastfeed sekali pakai, tapi boros. Dengan ada ini sangat membantu. Sebenarnya itu aja sih notes dari aku soal BB esensial. Tadi ada 3 kategori yang udah aku bagi. Semoga itu membantu. Kalau kalian ada lagi BB esensial yang emang belum aku sebutin dan ternyata membantu banget di kalian, boleh banget komen di bawah, share juga sama ibu-ibu muda lain, ibu-ibu baru lain. Bisa aja mereka juga nggak tahu. Thank you udah nonton video ini. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa didukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini kalau kalian suka ya. Thank you guys for watching. See you guys next week. Bye bye.